izin sebelum saya memulai khutbah, para jamaah yang masih melihat barisan depan, kedua dan seterusnya masih banyak slot yang harus diisi alias masih kosong, silakan diisi. Itu sebagai hak siapapun yang lebih awal masuk di tempat sholat. Yang kedua, memudahkan jamaah yang baru masuk agar tidak melangkahi jamaah yang sudah lebih awal ada di masjid. Silakan, Pak. Anu ngaraos dipengkar kaparayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para tamu undangan Allah, jamaah salat Jumat Masjid An-Nur khususnya, kita berada di hari yang ke-8 di bulan Sya'ban hari ini 1446 Hijriah, 7 Februari 2025. Kementerian Agama Pusat memberikan informasi himbauan beberapa hari yang lalu agar pada 2 Jumat secara berurutan, yaitu Jumat akhir Januari kemarin dan awal Februari hari ini, untuk menyampaikan satu konten. Walaupun konten itu sudah sangat lumrah dan sudah biasa didengar dan diperdengarkan oleh antar personal kepada personal, personal kepada kolektif, kolektif kepada personal, kolektif kepada kolektif, berkenaan dengan International Day of Human, diterjemahkan oleh para pakar bahasa menjadi Hari Ukhuwah Insaniyah Dunia. Pada tanggal 4 Februari 2019 yang lalu ditetapkan hari itu sebagai Hari Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, yang diantara utusan kaum muslimin diwakili oleh salah seorang Grand Sheikh dari Mesir. Jamaah yang Allah muliakan, berbicara persaudaraan, baik itu anak-anak, remaja, orang tua, di kampung dan di kota, itu sudah menjadi produk lisan kita semuanya. Apakah dengan bahasa Arab, dengan bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Istilah duduluran, kekerabatan, nyambungkan tali kasih, tali kadedeh antar personal, antar kolektif, yang dikemas dengan bahasa Al-Quran sebagai ukhuwah, diterjemahkan lagi sesuai dengan kebutuhannya. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islami antar sesama Muslim. Ukhuwah Insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia. Bahkan ukhuwah Wataniyah, persaudaraan atas nama jiwa, sikap, semangat nasionalisme, baik internal di satu negara atau persaudaraan antar negara dengan negara. Pesan substantif dari istilah ini tiada lain kecuali yang pertama, manusia sejatinya mengembalikan kepada jati dirinya, bahwa dirinya adalah makhluk yang sengaja dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hanya menghamba, menghibah, bersujud simpu, berserah diri kepada Allah yang Maha Mencipta. Dengan bahasa Al-Quran adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali kalian semuanya termasuk saya dan kita hanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menduakan objek ibadah. Di satu sisi ibadah kepada Allah, di sisi lain beribadah kepada selain Allah. Itu yang terlarang. Jamaah yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, manusia selama ia bertauhid, selama ia mukmin, selama ia beriman, yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, Islam agamanya, Al-Quran panduan hidupnya, uswah hasanah, qudwah hasanah adalah para Rasul Allah dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara khusus bagi seluruh umat akhir zaman, uswah hasanahnya tiada lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah saudara. Al-Quran berpesan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanyalah persaudaraan sejati itu dicap oleh keberimanan, kebertauhidan seseorang. Seorang musisi yang memasukkan konten agama ke dalam lirik lagunya itu, yang terkenal, Raden Haji Rhoma Irama, ia pun berpesan kepada kita semuanya
bahwa persaudaraan atas nama iman itu lebih dari saudara hanya sekedar saudara ataupun saudara kandung. Yang akhir-akhir ini Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA sampai menobatkan ia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar Kementerian Agama. Berdasar apa? Berdasar penelitian terhadap konten-konten, lirik-lirik lagu dan pesan-pesan hikmah yang dikumandangkan lewat Soneta Group itu sendiri. Hadirin yang Allah muliakan, tidak berlebihan khatib untuk menampilkan nama dan istilah tersebut karena secara akal sehat kita semuanya harus mampu bersikap jujur, bersikap objektif, tidak boleh subjektif atas nama dan kepentingan apapun juga. Hadirin yang Allah muliakan, kemudian Al-Quran mengingatkan pula kepada kita semuanya betapa pentingnya menjalin, paling tidak memulai jika selama ini masih terjadi permasalahan, betapa pentingnya kita bersaudara antara sesama manusia. Manusia mana? Manusia manapun juga. Manusia Indonesia di dalam Indonesia, manusia Indonesia di luar Indonesia, manusia luar negeri di Indonesia, manusia Indonesia di luar negeri, dan seterusnya dan seterusnya. Selama mereka berada pada koridor, berada pada aturan, berada pada regulasi yang dibenarkan berdasar hukum Allah dan hukum manusia, selama hukum manusia tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran masih mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal. Jamaah yang Allah muliakan, ketika kita saling mengenali, jangan pada media yang sangat luas. Ketika seluruh jamaah Masjid An-Nur ini berkumpul pada satu majelis dialog interaktif, tidak perlu lama, setengah jam saja. Kemudian antara seseorang, antar orang per orang, saling mengenalkan diri, sharing data, sharing kompetensi dan lain sebagainya. Tidak terbayang itu notulen akan sebanyak apa mendokumentasikan hasil interaksi ta'arufnya. Dan diduga sampai detik ini belum dilakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Dan boleh jadi ketika ini dilakukan baik oleh pengurus DKM, pengurus komunitas umat, itu akan menjadi entry point, akan menjadi sebuah nilai, akan menjadi nilai yang sangat berbobot adanya. Kenapa? Itu berbasis inovasi. Kita juga sampai detik ini belum pernah melakukan. Mengapa jamaah Jumat banyak pada waktu yang sama, pada di terik mentari, di tengah kesibukan, tetapi di waktu subuh, waktunya lengang, waktunya damai, lama beristirahat, tidak ada seorang pun yang berani melakukan penelitian minimal di lingkungan DKM. Walaupun secara nasional sudah ada seorang peneliti yang berhasil memunculkan data bahwa jamaah berada di masjid paling banyak itu diantaranya pada momentum Jumatan, kemudian yang kedua pada momen-momen taraweh di awal-awal waktu, atau di awal-awal bulan, atau di awal-awal tanggal. Yang lebih miris itu di waktu subuh. Di waktu subuh itu jamaah, apakah mereka di sekitar masjid, apakah ada di luar kompleknya, apakah di sekitar pabrik, di sekitar kantor dan lain sebagainya, jamaah sholat subuh masih minus data berdasar peneliti tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, kemudian kita juga dipantik oleh Al-Quran untuk melakukan ukhuwah alamiah, ukhuwah secara lebih luas, tidak melibatkan hanya manusia, tidak melibatkan hanya sekedar muslim, tetapi kita juga dipantik oleh Al-Quran agar melakukan harmonisasi dengan sesama makhluk Allah Rabbul Alamin. Sering kita melihat sebuah hasil, sebuah akibat dari manusia yang jorok terhadap lingkungan, maka terjadi banjir, terjadi longsor dan sejenisnya. Apa itu penyebabnya? Manusia tidak disiplin menyikapi sebuah sampah. Bahkan boleh jadi kita semuanya acap kali masuk pada wilayah bersiko pada diri sendiri sebagai pelaku, demikian juga dampak negatif bagi orang lain. Merasa sepele dengan membuang secuil sampah, sepotong puntung rokok, kemudian bekas permen yang sangat-sangat kecil adanya dimasukkan ke tempat yang diduga atau boleh jadi disengaja dalam keadaan tidak sadar bahwa itu bukan tempat sampah.
datang air, secuil sampah, datang dari orang yang sama, datang dari orang yang berbeda, ada 2000 orang yang membuang cuilan sampah, maka bukan lagi kumulasinya satu cuil sampah, tapi kumulasi dari cuilan sampah bahkan bisa berkarung-karung dan bisa bermobil-mobil. Kementerian Agama dalam hal ini masuk juga pada wilayah kepedulian kepada alam, sehingga pada himbauannya agar menyampaikan satu ayat bahwa Allah Rabbul Alamin sudah menciptakan alam ini seharmonis mungkin, tidak boleh kita melakukan pengrusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah mendesain, mengaktualisasikan dalam kehidupan kita berdasar hukum Allah Rabbul Alamin agar cocok dengan apa yang Allah minta. Jangan sampai alam ini dirusak hanya sekedar ini kan hobi saya, ini kan kebiasaan, orang lain juga sama, kenapa kita harus ikut-ikutan? Oleh karenanya Al-Quran memantik kita untuk menjadi manusia yang berkarakter, mandiri dengan karakternya, karakter yang bertauhid, karakter yang atas nama ilmu dan niatnya ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Jamaah yang Allah muliakan, ini konten khutbah yang tidak populer, tetapi khatib merasa perlu untuk men-share-nya. Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Agama mengeluarkan sebuah himbauan, paling tidak kepada keluarga besar Kementerian Agama dan kepada seluruh umat manusia yang sadar atau tidak, ini tidak bisa terlepas dari kungkungan sistem Kementerian Agama. Jamaah yang Allah muliakan, sebuah himbauan yang sangat cetek boleh jadi ini, tetapi akibatnya dan hikmahnya besar sekali bagi kita yang memerhatikan dan bagi siapapun yang mengabaikan. Etika merokok. Kementerian Agama mengeluarkan regulasi, paling tidak pra-regulasi, tapi itu karena Kementerian Agama adalah lembaga vertikal, dari atas 100 ke bawah harus 100, dari atas hitam ke atas ke bawah harus hitam, dari atas putih ke bawah pun harus putih, dan ini memantik semua kita, diantaranya keluarga besar ahli masjid, Masjid An-Nur diantaranya. Tidak boleh kita merokok di WC, tidak boleh kita merokok di ruang pelayanan, tidak boleh kita merokok di ruang pelayanan tertutup, tetapi silahkan merokok di smoking area, yaitu area yang terpisah dari tempat-tempat yang ada manusia berinteraksi, baik per menit, per jam, dan seterusnya. Untuk apa? Memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada banyak orang yang heterogen kondisi fisiknya, termasuk kondisi psikologisnya. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karenanya masjid jangan sampai kaku hanya sekedar mengajarkan tajwid. Masjid jangan sampai kaku hanya sekedar mengajarkan kaifiat ibadah mahdoh vertikal kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi masjid juga sejatinya menginspirasi bagaimana tugas dan tanggung jawab kita untuk melakukan harmonisasi kepada antar personal, antar kolektif, antar muslim, antar manusia, bahkan antar sesama alam dan lingkungan. Semoga Allah Rabbul Alamin selamanya membuka pintu kesadaran kepada kita semuanya, agar dari waktu ke waktu semakin merapat kita kepada Al-Quran, yang sudah merapat meningkatkan, yang belum sama sekali harus ada upaya untuk mau merapat dengan Al-Quran, karena ternyata inspirasi Al-Quran itu sangat dahsyat, menyeluruh, berkenaan dengan semua konten kebutuhan manusia, bahkan sesama makhluk Allah Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, 'ala Allahi tawakkalna, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah yang Allah muliakan, saudara-saudaraku seiman, seagama, setauhid yang sangat saya cintai, betapa Allah Rabbul Alamin menjaga kehormatan dan kemuliaan kita sebagai makhluk yang sengaja dicipta dengan sebaik-baik pencipta.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Kemudian berkenaan dengan kewajiban kita untuk melanjutkan ajaran Allah lewat perilaku para nabi dan rasul yang taat kepada Allah, Allah menitipkan satu ayat, kita tidak boleh menikah atas nama apapun juga selama mereka tidak seagama dengan kita. Allah membuat sebuah lompatan logika agar kita lebih cerdas. Walaupun kita tertarik dengan hartanya, dengan performanya, ketika ia tidak seiman, tidak boleh menikah sampai dia beriman, apakah laki-laki atau perempuan. Tapi selama satu iman dan seagama, walaupun sosoknya itu kerdil, kecil, hitam, statusnya mungkin pembantu yang sangat-sangat kotor pekerjaannya, sangat-sangat merepotkan, tetapi ketika ia punya kompetensi tauhid, punya kompetensi keimanan, maka ia lebih baik untuk saling menikahi daripada menikah kepada orang yang tidak jelas keagamaan. Hadirin yang Allah muliakan, kita hanya bisa berharap kepada Allah Rabbul Alamin, semoga persaudaraan kita sesama muslim, sesama manusia, bahkan ditingkatkan kompetensi ketaatan kita agar lebih ramah kepada lingkungan, agar lingkungan ramah pula kepada kita semuanya. Tiada lain kecuali kita harus kembali kepada Al-Quran, karena rujukan semua itu ada dalam Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Rabbul Alamin mengampuni dosa dan kesalahan kita selama ini, apakah yang dirasa oleh kita sebagai dosa, atau diduga oleh kita bukan dosa, atau menganggap sepele terhadap kegiatan seperti yang Allah beritahukan bahwa tidak ada yang Allah abaikan, semuanya tercatat di hadapan Allah Rabbul Alamin. Sekali lagi, dengan kemahagungan magfirah Allah Rabbul Alamin, kita semuanya dicurahi magfirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma arkhis as'arana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Ala Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum muadzin iqamah, segera berdiri, merapatkan dan menyempurnakan barisan. Anak-anak yang masih di tangga, silakan segera menuju tempat salat. Ujang, yang masih di tangga, silakan segera menuju tempat sholat. Mohon sopnya dirapatkan dan disempurnakan. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa